pertanyaan kedua, kenapa hanya nyentuh saja tidak diteruskan? Tidak dikasih mic juga. Ya satu ya, pertanyaannya kenapa bertengkar? Jadi bertengkar dalam arti bercanda ya, tidak bertengkar yang serius dengan nafsu amarah tidak. Tapi ini bertengkar dalam arti memperdebatkan tentang ayat yang berbunyi aula maslimunisa tadi, aula maslimunisa. Setelah nyoba menyentuh kok kenapa suami nggak tertarik meneruskan? Itu pasti Pak. Itu pasti. Sebab kan ditinggal wudhu lagi tadi. Sebab waktu sholat, waktu untuk mengerjakan sholat, dan saya sengaja menggoda suami karena berpendapat bahwa menyentuh itu adalah menyentuh kulit, hanya menyentuh kulit adalah batal wudhu. Makanya beberapa kali saya goda. Kalau nanti pertanyaan Gus Baha dilanjutkan. Menunggu waktu. Menunggu waktu. Sehingga bahasa Quran tuh sering pakai misalnya nyun sewu wajadaha taghrub, matahari kamu lihat tenggelam. Allah tidak pernah cerita faidan asyamsu gharibah, matahari tenggelam. Nggak mungkin matahari yang al-jirmul akbar, fisik yang lebih besar tenggelam di bumi yang lebih kecil, nggak ada. Tapi fi nazaril aini, menurut pandangan mata, matahari sekarang sudah tenggelam di gunung itu. Wajadaha taghrub. Di ayat-ayat seperti ini Quran sangat fasih sekali, misalnya ngendikan watarul jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab. Wajadaha taghrub. Jadi kita mengatakan matahari tenggelam itu binisbat dengan ukuran mata kita melihat matahari tenggelam. Tapi hakikatnya tidak mungkin matahari yang lebih besar ketimbang bumi kemudian tenggelam di bumi. Nah makanya aturan-aturan tafsir yang dikatakan Pak Quraisy itu pilihannya dua. Kamu pura-pura nggak tahu saja sehingga GR jadi ahli tafsir. Atau ahli tafsir tugas karena UI butuh pusat studi tafsir terus ada yang daftar terus masuk gitu saja. Itu nggak ada ukurannya pokoknya kroninya rektor masuk gitu. Kalau ukurannya dites ya mungkin yang lulus saya tok itu. Kalau dites itu yang lulus saya tok. Ya ini guyon tapi betulan katanya itu. Jadi apa ya gitu. Jadi memang yang tadi yang dikatakan Pak Quraisy memang benar, banyak lafaz ta yang lil wahdah bukan lil jinsian. Memang Baqarah itu lil wahdah bukan lil jinsian. Dan memang di beberapa tafsir termasuk tafsir di Kemenak itu juga masih diberi kata betina. Itu satu-satunya kita bela itu nyari tafsir-tafsir yang kebetulan sejenis. Ada riwayat mengatakan itu unsan, tangintimnya kapan? Tapi memang di bahasa Arab tuh gitu ya. Makanya Abu Hanifah dulu pernah dibully, ditanya apa Namlatu Sulaiman. Beliau zaman itu mungkin belum ila darajatil mustahid, jawab perempuan. Alasannya qalat namlatun. Terus diingatkan sama ahli bahasa itu namlah liwahdatil jinsi, karena dari kata ya ayuhan namlu ketika jenis pakai tanpa tak, ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum ketika sudah wahdah qalat namlatun. Makanya di antara argumentasinya Nabi Adam dulu nanti itu mau debat sama malaikat kan, kata Allah kan wala taqrabu hadis syajarah, pohon itu berarti satu tok yang dilarang, yang lainnya boleh. Jadi itu masalah-masalah yang setidaknya karena Anda dengar dari Pak Quraisy, dari saya, setidaknya bertobat lah. Kalau tidak ahlinya ya jangan ikut gitu. Itu aja berkahnya mengerti, kalau tidak mengerti itu ya itu. Jadi ya bertobat, kalau tobatnya diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya berharap diterima kapan-kapan. Nanti ini Pak Rektor biar ini di struktur UI itu atasan saya, tapi beliau sering ngaji sama saya, entah kuat yang mana, struktur guru sama supaya saling tawadhu itu karena kata Nabi, semua Nabi dikasih wahyu antawadhu hatta la yafqara ahadun ala ahadin, semuanya harus tawadhu sehingga ada orang yang saling sombong. Nggak apa-apa, ada kalah ada menang nggak apa-apa, malah bagus ya gitu. Saya pikir nanti pertanyaannya yang gampang-gampang ya, karena nanti kalau jenengan tanya yang sulit itu berarti nggak paham, masih kesulitan.
Kalau tanya yang murah, mudah, itu berarti Anda masih belum pinter. Coba nanti Anda milih aja. Abu Nawas pernah disuruh pidato, dia nggak bisa pidato, disuruh pidato. Akhirnya orang minta semua supaya beliau nggak pidato. Dia susahnya bukan main. Dia tanya, Anda semua orang pinter apa orang goblok? Kalau orang goblok butuh saya pidato nih. Kalau orang pinter nggak butuh. Akhirnya jawab, kita orang pinter. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya dia ada pidato. Ya terserah, monggo jenengan milih yang pinter apa yang monggo bareng. Lebih jelas mana aja. Yang jadi pertanyaan Prof. Quraisy yang kami hormati adalah makna tafsir daripada ayat aula mastumun nisa yang sebenarnya itu yang mana? Apakah sekedar menyentuh atau berhubungan suami istri? Demikian pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab, monggo Pak Ketua Umum Yayasan Senior Prof. Warsono bergabung, ya. Bukan baru hadir, ya. Ya. Baik. Sambil menunggu beliau. Ya makanya. Ya. Ya. Ya, ini biar nunggu masuk dulu ya. Ya. Baik, Ibu Bapak, tampaknya dua penanya dulu. Yang pertama dari Pak Salahuddin terkait dengan lebih berani dan kontekstual, kira-kira gitu dalam menafsirkan. Kemudian yang kedua, monggo ini Pak Suwarsana Muhammad, Ketua Umum Pengurus Senior Pak Quraisy. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bu Muntoha terkait dengan tafsir aula mastumun nisa. Ya, nah, mungkin yang pertama, yang kedua Gus dulu ya, monggo Gus. Yang kedua loh ya. Yang kedua. Nggak dijawab juga ya, kenapa bertengkar? Terus pertanyaan kedua, kenapa hanya nyentuh saja tidak diteruskan? Nggak dikasih mic. Ya satu ya, pertanyaannya kenapa bertengkar? Jadi bertengkar dalam arti bercanda, ya, tidak bertengkar yang serius dengan nafsu amarah, tidak. Tapi ini bertengkar dalam arti memperdebatkan tentang ayat yang berbunyi aula mastumun nisa tadi, aula mastumun nisa. Setelah nyoba menyentuh, kok kenapa suami nggak tertarik meneruskan? Itu pasti, Pak. Itu pasti. Sebab kan ditinggal wudhu lagi tadi. Sebab waktu sholat, waktu untuk mengerjakan sholat, dan saya sengaja menggoda suami karena berpendapat bahwa menyentuh itu adalah menyentuh kulit. Hanya menyentuh kulit adalah batal wudhu. Makanya beberapa kali saya goda. Kalau nanti pertanyaan Gus Baha dilanjutkan. Menunggu waktu. Enggak begini ya. Ini tadi saya minta Pak Warsono ikut berdiri, ini yang punya badan wakaf, yang ketua. Begini. Yang jelas jangan memicu kata Pak Rektor dulu MZU dan Newcastle United sama apa? Manchester United. Karena ini sudah jadi madhab identitas. Kalau yang seperti itu NU, seperti ini Muhammadiyah, kayak kunut lah. Kunut itu NU, tidak kunut itu Muhammadiyah. Berarti Imam Syafi'i itu NU, Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Begini, kita kan nekuni itu ya, nekuni sekali. Saya bilang nekuni sekali bukan niat sombong, enggak, supaya Anda tahu Rektor milih saya jadi ahli tafsir itu tidak salah. Memang benar-benar saya tekuni. Profesor Zaini maksudnya, bukan dekat. Oh ya. Ya tadi karena saya sebenarnya sudah uzlah tadi, yang Pak Quraisy nggak pernah setuju. Begini ya,
dalam kitab Ahkamul Quran yang ditulis Imam Baihaqi meriwayatkan makalah-makalah Imam Syafi'i, beliau jelas ngendikan lamisa dari mulamasah. Mulamasah itu nyentuh. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Ini saya cerita Imam Syafi'i dulu, enggak cerita suami Anda, enggak cerita Pak Muntaha Anda. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Nabi itu menyegah, melarang jual beli yang hanya unsur disentuh, kemudian itu pengganti kata luzum. Kalau sudah disentuh berarti oke. Sehingga beliau yakin seyakin-yakinnya kalau mulamasah terusan al-jassu bil yad, memang menyentuh. Nah, satu-satunya riwayat yang populer itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengartikan awlamastumun nisa itu au jama'tumun nisa, memang sampai hubungan suami istri. Berarti Anda Ibnu Abbas, suami Anda Imam Syafi'i. Nah, Kiai Jawa itu paling pinter ngerekayasa hukum. Kiai NU itu kalau keseharian kalau tersentuh istrinya memang wudu. Kalau banget diteruskan, cantik banget diteruskan. Saya ulang lagi ya, Kiai NU kalau disentuh istrinya wudu, kalau cantik banget diteruskan. Nggak nyindir, ini cerita aja gitu. Pengalaman Gus Ba. Ya, alhamdulillah berarti cantik banget. Nah, tapi kan madhab Syafi'i itu ada problem, yaitu beliau meyakini dan hampir semua ulama meyakini kalau tawaf itu harus suci, dan kalau berdesaan di Ka'bah zahmah itu kan pasti kesentuh Ya. perempuan. Nah, di bab ini KBIH memberi saran, sudahlah di bab ini intikal madhab, kamu kesentuh perempuan atau sebaliknya tidak batal. Tapi di kehidupan sehari-hari memang perasaannya orang-orang Syafi'i, sebenarnya itu orang Syafi'i bukan orang NU, tapi sudah diambil alih NU. Sampai ketahuan Pak Quraisy itu kalau di kampung-kampung enggak Sayyidina NU, enggak Sayyidina ya Muhammadiyah. Kalau kunut, padahal kita yang nekuni madzhab tidak ada seperti itu. Ini Syafi'i, ini Maliki ini. Nah, tapi jangan juga nanti terus beralih, ini madzhabnya Pak Muntaha, ini madzhabnya istrinya. Wah, malah ada pendiri madzhab baru nanti dalam Islam. Ya, jadi konflik Anda, berdebat Anda bagus lah. Jadi kesannya UI itu di rumah pun ilmiah gitu. Jangan sampai debat begini, itu gaji kamu di UI hanya sekian, tuntut Pak Warsono, jangan gitu. Itu kan tidak ilmiah. Alhamdulillah lah, itu bagus. Teruskan saja debatnya. Ya jelas ya, memang begitu riwayatnya begitu. Ya Anda nanti terserah. Kalau dalam ilmu tasawuf, mazhab itu gampang. Kamu yakin tidak ketemu Allah dengan pendapat itu? Mazhabun al-Qawwahabi, kalau dalam ulama, hadza madhabi al-Qawwahabi. Ini pendapat saya yang sampai ketemu Allah itu saya siap. Makanya saya ini bukan sok-sokan ini mengatur di depan Pak Quraisy, saya tidak mungkin bohong. Saya itu jadi kiai besar itu susah dan sungkan. Karena terus dihormati, disubyo-subyo. Jangan-jangan ini bagian duniawi. Sehingga saya kalau di rumah, tanya istri saya, keluarga saya, kalau di rumah itu saya sering jenguk kiai-kiai madi, ini kiai kampung. Ini sebagai kafaro saya, jangan-jangan saya kenal rektor UI itu bangga, kenal ketua badan wakaf bangga, sehingga ini urusannya hanya bangga-bangganan, keren-kerenan. Sampai segitu tradisi di keluarga saya ini, karena ya memang itu tradisi. Dulu itu namanya Imam Syafi'i itu top terkenal, tapi punya mitra debat itu namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu pengembala kambing miskin. Suatu saat Imam Syafi'i jenguk ke Syaiban Ar-Ra'i ini, tanya, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Kata Syaiban Ar-Ra'i, menurut kamu apa menurut saya? Ya menurut kamu, saya tanya kamu ya menurut kamu. Ala kulli ghaniyin wa faqirin. Zakat itu wajib bagi orang kaya dan orang fakir. Loh kenapa? Masa orang fakir sudah miskin wajib zakat? Memangnya orang fakir hartanya bersih semua? Enggak kan? Saya memberi contoh itu nyuwun sewu, tamannya menyinggung. Di kampung saya itu kan kalau ada acara misalnya haul atau pengajian atau apa. Gak mungkin kan di UI tak contohkan acara apa gitu yang pakaiannya serono kan, gak mungkin misalnya acara-acara apa. Itu orang yang hanya beli rafia, ngerti itu sama rafia? Apa bahasa Indonesia rafia itu? Pokoknya rafia. Itu lapangan tuh gak jelas milik siapa. Yang pertama masang rafia itu yang paling berhak menerima apa? Parkir. Dan akhirnya ya dapat uang. Coba itu atas nama fikih itu sah apa enggak? Itu kalau atas nama orang fakir, yang fakir enggak dia tok. Kalau atas nama tamaluk, apa dia memiliki itu, milik orang? Itu banyak tukang parkir yang di kampung saya terus tanya, iya Gus bener jenengan, kita yang tukang parkir itu nanti trotoar juga gitu, hanya modal rafia terus dia berhak. Artinya apa? Rezeki orang miskin juga banyak yang masalah kalau nggak dizakati itu. Terus Imam Syafi'i tertawa-tawa.
Ya tertawa-tawarnya terjadi madzhab bersama. Negara hanya mewajibkan zakat sama orang kaya karena itu yang harus dituntut kalau udah zakat. Tapi orang miskin silahkan, yang merasa rezekinya juga macam-macam itu juga harus zakat, karena zakat itu filosofinya itu kan tathhirul mal, mensucikan harta. Dan kita tadi wong nggak ikut punya lapangan, nggak ikut punya trotoar, hanya modal rafia, terus kita yang berhak, orang lain tidak berhak, padahal orang lain ini bisa lebih miskin ketimbang kita. Nah itu pentingnya debat. Itu lebih mutu timbang debatnya suami Anda dan Anda ini, saya Banar Roy. Tapi itu bagus, itu kasih bonus Pak Rektor, itu hebat itu. Di rumah masih debat fikih itu hebat itu. Dia nggak nawar. Terima. Angkap di ayat 3 itu adalah syaratnya. Kemudian di ayat 129 ini adalah pembatal syarat tersebut. Apakah pemikiran saya itu betul atau bagaimana pelurusannya, Pak? Iya, itu aja. Terima kasih Mas Zaki. Ini surat An-Nisa lagi ini. Selanjutnya silakan. Silakan Mbak, ya, sebut nama dan asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Risma Rosanti, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, program studi Pendidikan Agama Islam 2022. Tadi saya menyimak, Masya Allah sekali materi yang telah dipaparkan oleh Prof. Quraisyhab dan Gus Baha. Terima kasih atas materinya. Pertanyaan saya akan ajukan kepada Prof. Quraisyhab. Cukup sederhana, Prof. Pertanyaannya yaitu, apakah ada kejadian spesial atau peristiwa, suatu keajaiban yang dirasakan Prof ketika menulis tafsir Al-Misbah? Kemudian pertanyaan kedua, setiap tindakan atau perbuatan yang kita lakukan pasti ada tantangannya. Nah, pertanyaannya ialah, apakah ada tantangan yang menurut Prof itu tersulit ketika menulis tafsir Al-Misbah sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tampaknya akan dijawab lagi Gus Bahan aja. Mantap. Ya. Gus Bah, ini pertanyaan pertama surat An-Nisa lagi Gus Bah katanya. Ini terkait dengan tadi, kalau nggak bisa adil ya satu saja, nah, dan nggak bisa adil katanya gitu ya. Monggo Gus, ya. Monggo Gus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kata Ketua Badan Wakaf, dicoba aja kalau berani nanti. Nanti kan tahu rasa piring terbang. Begini, hampir semua mufasir sepakat. Mungkin Anda yang kuliahnya nggak pernah belajar itu di semua tafsir ada itu. Jadi kalau mailul qalbi atau fi'lul qalbi itu tidak bisa dikendalikan. Kamu nggak mungkin kan lebih mencintai yang 70 ketimbang yang 17 kan. Secara jibilah watak kemanusiaan itu kan pasti mencintai yang lebih cantik, lebih muda, lebih loyal, dan lebih belum tahu app kamu. Jadi fala tamilu kulal maili itu fi'lul qalbi. Nah, yang wa in khiftum alla ta'dilu atau fa in khiftum alla ta'dilu itu amru ilzam. Jadi hukum itu menjadi nggak masalah kalau kamu istri satu karena kamu takut tidak adil. Meskipun ya tetap saja tidak adil, masalah fi'lul qalbi. Kayak kita lah, kita kan secara ilzam Nabi wajibkan mencintai semua orang Islam. Tapi yang berbaik ke kita, yang sering ngasih uang kita, jasa kita, manfaat ke kita, tentu ya kena kaidah fi'lul qalbi, al insan abdul ihsan. Masa yang menjadikan kita misalnya pegawai UII, yaitu orang tua kita, mendidik kita sampai kita jadi orang pinter, jadi pegawai UII, sama dengan orang Islam yang lain. Jadi secara hukum kita wajib ihsan sama semua orang. Tapi nanti fi'lul qalbi ya kena kaidah al insan abdul ihsan. Ya sama lah, semua partai politik, partai Indonesia yang dipilih ya yang begitu, yang begitu nggak tahu saya terus. Nah, yang kamu cocok kok, kamu kok seudon betul. Jadi ada hukum, ada fi'lul qalbi. Jadi fala tamilu kulal maili itu hukum, tapi fi'lu kita adalah pasti ada
kamu walantas tadi wa ta'dilu bainan nisa walau harastum, itu fi'lul qalbi. Jadi ada hukum, ada fi'lul, itu biasa di ilmu tafsir. Ya, Zaki ya. Ya belajar lagi ya, jangan tanya dulu, belajar. Ya tambah. Baik ya. Baik, yang kedua tadi pertanyaan terkait dengan apa ada kejadian luar biasa dan tantangan ketika mengerjakan tafsir Al-Misbah. Prof. Bores ya. Silakan. Saya yakin bahwa semua yang tulus ingin mempelajari Al-Quran pasti dipermudah oleh Tuhan, pasti. Itu kalau kita baca firman-Nya, apa itu, bukan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kata Imam Al-Biqai menarik bahwa kata muddakir pada mulanya mutazakir, kemudian taknya dihapus menjadi muzakkir, kemudian titiknya dihapus membacakan muddakir untuk mengisyaratkan, ini untuk mengisyaratkan bahwa upaya walau sedikit selama dibarengi dengan ketulusan dan kecintaan kepada Allah, Tuhan akan mempermudah yang bersangkutan. Ya. Jadi yang penting itu Anda mau, tidak harus bersungguh-sungguh sehingga habis semua tenaga untuk itu. Tuhan permudah. Dalam konteks mempermudah ini, itu banyak sekali cara. Sebahagian di antaranya tidak dapat dijelaskan depan umum. Itu, ya. Itu pesan ulama-ulama, ya kan? Jangan ceritakan itu. Jadi saya hanya bisa berkata, siapapun termasuk saya, termasuk nanti tim yang dibentuk oleh UII untuk merespon itu, pasti dapat kemudahan. Yang penting tulus. Kemudahannya macam-macam. Tadi saya sudah singgung, salah satu kemudahan itu yang kita lihat pada Kiai Bisri. Ya, jadi itu ada. Jangan pernah menduga tidak ada. Hanya saya tidak berani menceritakan. Oke. Ya kan begitu ya, Gus Bahaya enggak boleh ya. Ini Pak Gus Bahaya yang lebih tahu. Jadi meneruskan istilah asrar. Kalau tradisi ulama itu innalillahi asraron la ya'rifuhal anbiya wa innalil anbiya'i asraron la ya'rifuhal ulama wa innalil ulama asraron la ya'rifuhal awam. Jadi pada level beragama itu pasti ada asrar. Asrar itu hubungan-hubungan privat yang nggak diketahui kecuali oleh pelakunya. Dan itu kalau orang-orang sudah makomnya wali itu sampai guyonannya gini, wali, saya makan sama kamu wiridan itu masih wali saya pas makan. Nah, kenapa begitu? Ternyata kamu pas wiridan itu hanya melibatkan Tuhan saja. Kamu punya utang, terus Tuhan disuruh nyaur. Kamu cinta cewek, terus Tuhan kamu libatkan, tolong Gusti kabulkan. Jadi sebenarnya Anda tidak ingat Allah, ingat hajat Anda, dan Allah libatkan. Itu mbok wiridan sampai mati gak jadi wali, karena sebetulnya gak ingat Allah, ingat masalahnya, kemudian Allah dilibatkan. Sementara kiai-kiai yang makan terus semalaman makan itu, nyon sewu, beliau juga manusia punya nafsu. Daripada nafsunya itu qabihah, jelek atau maksiat, dia melawan dengan mubah. Dia nyifati, wah sate ini enak, mie ayam ini enak, supaya tidak nyifati perempuan yang haram. Itu tidak gampang, lah itu asrar. Terpaksa saya bocorkan karena disuruh fakultas itu termasuk asrar. Jadi ternyata nyifati, oh ini mie ini enak, sate ini enak, hanya melawan supaya saya tidak nyifati perempuan yang nggak halal. Dengan begitu tahu-tahu pagi, tahu-tahu tempat maksiat ya sudah tidak ada, dia selamat. Dan itu ilmunya ulama, itmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haram mimma. Tidak ada mubah yang dilakukan kecuali meninggalkan haram.
Wah itu asror. Ini saya bocorkan spesial untuk UI. Mungkin Pak Kores mau nambahkan sedikit aja yang asror. Jadi itu memang pesan itu. Nah, saya kira semua orang yang belajar walau sedikit dari ilmu tasawuf kan ada itu ya. Ini akan dijelaskan oleh Pak Rektor lebih jauh. Susah jadi moderatornya ini. Karena asror tadi sesuatu yang privat. Wawadi dalam artian yang positif. Jadi rahasia-rahasia yang tidak mudah untuk diungkapkan di ruang publik. Kira-kira seperti itu.